Hari itu, pukul 7.55 pagi, kesibukan sudah terasa di lobi utama PT Graha Inti Nusantara. Gedung 8 lantai dengan interior marmer mengkilat dan pendingin ruangan yang sejuk itu memang selalu penuh aktivitas sejak pukul 7. Para staf dan manajer berdasi sibuk hilir mudik. Sebagian menyeruput kopi dari kafe di lantai dasar. Sebagian lagi terlihat serius mematut presentasi pagi yang akan segera dimulai. Seorang wanita muda berjalan masuk melewati pintu putar kaca. Pakaiannya sederhana, blus putih polos, celana kain hitam yang tidak terlalu ketat, dan sepatu pantofel yang sudah tampak usang. Rambutnya diikat rapi, tanpa makeup mencolok, dan tangan kirinya menggenggam map tebal berwarna biru dongker. Dia sempat berdiri sebentar, menoleh ke kanan dan kiri, seperti mencari sesuatu. Langkahnya mantap, meski wajahnya sedikit menegang. Di dadanya berdebar sebuah nama yang akan dia bawa sebagai identitas baru. Alia Sasmita, komisaris termuda yang baru ditunjuk langsung oleh pemegang saham mayoritas. Dan pagi ini dia dijadwalkan untuk menghadiri rapat penting pertamanya bersama jajaran direksi. Namun, belum sempat ia bertanya pada petugas keamanan atau mencari lift, suara lantang seorang wanita menghentikannya. "Hei, kamu. Ya kamu yang berdiri di dekat sofa itu." Alia menoleh. Seorang wanita berpakaian blazer krem dengan tanda nama bertuliskan Dita, SPV operasional menghampirinya cepat-cepat sambil mengernyit. "Ini sudah jam 8. Kamu malah bengong di sini. Ngepel bagian tengah. Itu tadi ada noda kopi tumpah." Alia terkejut sejenak. Ia membuka mulut, hendak bicara. Namun niatnya terhenti ketika Dita melambai ke seorang office boy sambil berkata, "Mas, tolong ambilin dia alat pel sama embernya. Ini anak baru." "Ya." Office boy itu bingung, menatap Alia dan kemudian ke Dita, lalu hanya mengangguk pelan sebelum berjalan menuju gudang kecil di samping lift. "Cepat ya. Jangan sampai ada noda pas direksi masuk. Malu-maluin gedung," ujar Dita sambil berlalu. Alia berdiri membisu. Dia tahu dia bisa saja menghentikan semuanya dengan satu kalimat sederhana. "Maaf, saya bukan cleaning service." Tapi dia tak mengucapkannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melihat. Sampai sejauh mana orang-orang ini menilai hanya dari tampilan. Map biru di tangannya ia selipkan ke dalam tas. Beberapa karyawan yang lalu lalang melirik dan berbisik pelan. "Baru ya yang itu. Wah, masih muda tapi udah kerja beginian. Kasian juga ya. Makanya, sekolah yang bener." Alia tersenyum kecil, meskipun hatinya perih. Ia ingat betul perjuangan ibunya dulu membersihkan rumah orang demi membiayainya kuliah. Jika hari ini ia harus mengepel untuk menyentil ego beberapa orang sombong, mungkin itu tidak seberapa. Tak lama kemudian, office boy datang membawa ember, alat pel, dan sarung tangan karet. "Mbak, ini, saya nggak yakin. Tapi beneran mau ngepel, Mbak?" bisik si Obe ragu. Alia mengangguk dengan ramah. "Boleh saya pinjam sebentar? Nanti saya jelaskan ke atasanmu," jawabnya tenang. Dengan perlahan, ia mulai membersihkan area tengah lobi. Tangannya cekatan. Ia melakukannya bukan karena terbiasa, tapi karena menghormati pekerjaan apapun yang dilakukan dengan jujur. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang memotret diam-diam. Ada pula yang melirik sambil tertawa sinis. Seorang pria muda bersetelan rapi menghampiri sambil berkata, Mbak, sini deh. Yang kotor di sini juga. Masa bersihin satu titik doang sih?" Alia hanya menatapnya singkat. "Baik, Pak," jawabnya singkat, tetap merendah. Pria itu tertawa kecil bersama temannya. "Ya ampun, polos banget. Biar gue tambahin kerjaannya." Tak sampai 5 menit, seisi lobi menyaksikan cleaning service baru yang begitu patuh, tidak membantah walau diperintah seenaknya. Sementara itu, di lantai atas,
Ruangan direksi sudah siap menyambut rapat penting yang dijadwalkan pukul 8.15. Seorang asisten CEO melintas sambil menatap jam tangannya gelisah. "Kok Ibu Alia belum datang ya?" gumamnya pelan. Sementara di bawah, Alia menyeka keringat di dahinya, menatap jam tangannya. Pukul 8.10. Sudah saatnya dia naik ke lantai 7. Dengan tenang, dia menyerahkan kembali alat pel dan sarung tangan kepada OB yang tadi. "Terima kasih, Mas. Boleh saya minta lift ke atas?" Si OB mengangguk cepat, kali ini dengan ekspresi yang sedikit bingung. Alia berjalan menuju lift. Beberapa yang tadi meremehkannya hanya melongo. Tak menyangka wanita yang tadi mengepel kini masuk ke lift eksekutif. Dita memperhatikan dari jauh dengan dahi mengernyit. Itu siapa tadi? Kok naik lift direksi?" Namun dia mengabaikan pikirannya sendiri, karena dalam benaknya, tidak mungkin orang sekelas cleaning service berani naik ke atas sendirian. Yang mereka tak tahu adalah, dalam hitungan menit, mereka akan melihat wanita itu duduk di kursi utama rapat, dan menyebut namanya sebagai komisaris baru. Dan saat itu terjadi, semua ejekan yang terlontar pagi ini akan membalik menjadi penyesalan yang tak terlupakan. Lift berdenting ringan saat tiba di lantai 7. Pintu terbuka perlahan, dan Alia melangkah keluar dengan tenang. Sebelum masuk ke ruang rapat, ia berhenti sejenak di depan kaca besar di lorong. Ia merapikan rambutnya, menyeka sisa noda air di tangannya, dan menarik napas dalam-dalam. Langkahnya mantap, meski beberapa staf yang melihatnya naik lift eksekutif dari lantai dasar tadi masih merasa heran. Tapi tidak ada yang berani menegur. Alia mengetuk pelan pintu ruang rapat besar bertuliskan, "Ruang Rapat Utama PT Graha Inti Nusantara." Namun sebelum masuk ke ruangan itu, mari kembali ke lantai bawah. 5 menit sebelumnya, di lobi, suasana belum mereda. Beberapa staf masih tertawa menertawakan wanita cleaning service yang tiba-tiba menghilang setelah mengepel setengah bagian lantai. Buru-buru amat dia. Baru juga disuruh bersih-bersih udah kabur. Celetuk seorang pria muda berkacamata yang sedang duduk di kursi tunggu. "Aku udah foto dia diam-diam." "Loh," kata seorang wanita lain sambil tertawa dan menunjukkan ponselnya. "Nih, captionnya bisa. Anak magang tapi gayanya sok eksekutif." Tak jauh dari mereka, seorang pria muda dengan jas biru navy mendengus sinis. Namanya Fajri, staf marketing senior yang dikenal nyinyir terhadap siapapun yang tidak berpakaian standar, seperti yang dia anggap pantas. Ia sedang duduk di pojok sofa sambil menyeruput kopi dan melihat ke arah lift yang tadi dinaiki Alia. "Sumpah, gue gak ngerti ya. Itu cewek berani banget masuk ke lift direksi. Cleaning service mana sih yang sok-sokan gitu?" kata Fajri dengan nada kesal. "Gak malu apa? Ini tuh kantor elit, bukan tempat sembarang orang." Dita, yang juga masih di lobi, ikut mengangguk. Makanya, heran juga. Lain kali HRD harus lebih ketat rekrut orang kebersihan. Gak bisa asal. Dia pasti numpang gaya. Mungkin ngarep ada karyawan kaya yang kasihanin terus dijadiin istri. "Halah, sinetron banget," cibir Fajri sambil tertawa bersama dua temannya. Di tengah ejekan itu, si office boy yang tadi meminjamkan alat pel berdiri tak tenang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dari wanita itu. Bahkan cara dia berbicara dan membalas dengan tenang pun terasa berbeda. Ia mencoba menyela. "Saya rasa dia bukan cleaning service deh. Soalnya waktu saya kasih alat pel, dia sopan banget. Tapi kesannya kayak bukan orang baru." "Lah, kamu tahu apa?" potong Fajri cepat. "Kalau dia bukan cleaning service, terus siapa? Manajer? Komisaris? CEO? Please deh, Mas, sadar." Di lantai 7, tepat pukul 8.14, seluruh direksi sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Mereka adalah pria-pria matang dengan setelan jas formal,
dan 1-2 wanita karismatik di kursi sebelah kanan. CEO perusahaan, Bapak Haris, berdiri dan melihat ke arah pintu. Kita tunggu 1 orang lagi. Komisaris baru kita akan hadir untuk pertama kali hari ini, ucapnya tegas. Pintu terbuka. Alia masuk, membawa map birunya kembali. Ia berjalan perlahan, namun pasti, menuju kursi paling ujung kanan, kursi khusus untuk komisaris utama. Ia mengangguk sopan ke arah semua orang, lalu duduk tanpa ragu. Seisi ruangan terdiam. Sebagian besar direksi tak mengenal wajahnya, tapi kehadirannya jelas ditunggu. Dan saat Bapak Haris membuka rapat, semua terjawab. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan Ibu Alia Sasmita. Beliau ditunjuk langsung oleh pemegang saham mayoritas sebagai komisaris utama yang baru. Terdengar gemuruh tepuk tangan pelan. Beberapa orang yang tadinya mengira Alia staf biasa mulai berbisik. Namun itu belum apa-apa dibanding reaksi yang terjadi saat pintu ruang rapat dibuka untuk memberikan daftar absen. Dan Fajri kebetulan ikut mengantar dokumen karena diminta oleh atasannya. Begitu dia melihat siapa yang duduk di kursi komisaris, wajahnya langsung menegang. Itu wanita yang tadi disuruh bersihkan tumpahan kopi. Wanita yang tadi dia hina habis-habisan di lobi. Yang dia tertawakan bersama teman-temannya. Fajri langsung berhenti di tempat. Wajahnya pucat pasi. Alia menoleh perlahan, menatapnya datar. Tak ada senyum. Tak ada kemarahan. Tapi ada kekuatan diam yang membuat Fajri menunduk. Alia berbicara dengan nada tenang tapi penuh makna. Tolong, Pak. Jika sudah selesai antar dokumennya, bisa ditaruh di meja sebelah kanan. Terima kasih. Suaranya jelas, formal, tegas. Fajri hampir menjatuhkan map saat meletakkannya. Wajahnya seperti baru saja ditampar kenyataan. Dita pun mendengar kabar dari grup WhatsApp karyawan. Komisaris barunya ternyata wanita muda, tapi tegas banget loh. Namanya Alia. Beberapa menit kemudian, foto wajah Alia dari profil internal perusahaan tersebar. Dan semua yang tadi menertawakannya saling pandang dengan panik. Sementara itu di ruang rapat, Alia membuka sesi perkenalan singkatnya. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin terkejut dengan kehadiran saya. Mungkin juga sebagian sempat melihat saya di lobi pagi tadi, katanya sambil menatap ke sekeliling. Saya percaya, integritas seseorang bukan ditentukan dari seberapa mahal jas yang ia pakai, tapi dari bagaimana ia memperlakukan sesama, bahkan saat tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Beberapa kepala langsung menunduk. Izinkan saya membantu perusahaan ini bukan hanya tumbuh dari sisi angka, tapi juga dari sisi budaya dan etika profesional. Tutupnya, lalu tersenyum tipis. Rapat pun dimulai. Namun di hati beberapa orang yang pagi tadi meremehkannya, rapat itu tidak akan mudah dilupakan. Bukan karena materi yang dibahas, tapi karena pelajaran besar yang baru saja mereka terima. Ruang rapat utama di lantai 7 PT Graha Inti Nusantara terkenal megah. Meja oval besar berwarna coklat tua, kursi kulit hitam premium yang tertata rapi, dan layar LED 85 inci di dinding membuat ruangan itu seperti pusat komando sebuah kapal besar. Setiap minggu, para petinggi perusahaan berkumpul di tempat itu untuk membahas keputusan-keputusan strategis yang bernilai miliaran rupiah. Namun pagi itu, suasananya berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Mungkin karena kehadiran Alia yang baru, atau mungkin karena cara dia masuk ruang rapat, tenang, mantap, dan tanpa keraguan sedikit pun. Padahal hanya beberapa menit lalu dia disangka cleaning service. Para direksi dan manajer masih belum selesai mencerna fakta bahwa wanita sederhana yang duduk di kursi utama itu bukan tamu biasa, bukan staf operasional, bukan sekadar penggembira, melainkan komisaris utama baru. CEO, Bapak Haris, mencoba mencairkan suasana dengan senyuman. Baik, kita mulai saja. Saya yakin pagi ini akan jadi awal baru yang positif. Alia mengangguk,
lalu berdiri. "Perkenalkan, saya Alia Sasmita," katanya, lantang tapi tenang. "Saya tahu banyak dari Bapak dan Ibu yang belum mengenal saya. Mungkin beberapa dari Anda juga sempat melihat saya pagi ini, dalam situasi yang sedikit tidak biasa." Suara ketukan jarinya pelan di meja terdengar jelas. Saya tidak akan menyangkal. Saya memang tadi berada di lobi. Dan memang benar, saya sempat menggunakan alat pel dan membersihkan lantai yang kotor. Beberapa wajah langsung tegang. Beberapa manajer menunduk. Mereka mulai saling melirik, mencoba mengingat siapa saja yang berada di lobi saat kejadian itu. Saya melakukannya bukan karena saya salah tempat, bukan karena saya tersesat, tapi karena saya ingin tahu budaya seperti apa yang ada di perusahaan ini. Apa yang terjadi ketika seseorang masuk ke gedung ini tanpa jas mahal, tanpa make-up tebal, dan tanpa sepatu kulit mengilap? Alia memindai seluruh ruangan dengan tatapan tegas. Dan saya mendapat jawabannya lebih cepat dari yang saya kira. Di luar ruangan, Fajri berdiri membatu. Ia tidak bisa menjauh dari pintu. Ia ingin mendengar, meski sebenarnya hatinya menolak kenyataan yang sedang berlangsung. Saya dihina, diperintah seenaknya, diremehkan tanpa dasar, bahkan difoto diam-diam oleh beberapa staf yang mengira tindakan itu lucu, lanjut Alia. Tapi saya tidak marah. Saya justru berterima kasih. Karena itu bukti bahwa perusahaan ini butuh perubahan. Bukan hanya dalam struktur dan strategi, tapi juga dalam budaya. Salah satu direktur pemasaran berdehem, mencoba mengalihkan suasana. Tapi suara Alia tetap mendominasi. Saya tahu saya muda. Saya tahu saya bukan lulusan Ivy League atau anak dari konglomerat papan atas. Tapi saya dipilih oleh pemegang saham utama bukan karena itu. Saya dipilih karena saya membuktikan diri melalui kerja keras, ketahanan, dan integritas. Dia membuka map birunya dan menunjukkan dokumen. Ini adalah hasil audit yang saya lakukan secara diam-diam selama 2 minggu terakhir sebelum penunjukan resmi. Saya sudah mengamati banyak aspek, laporan keuangan, sistem SDM, hingga cara karyawan memperlakukan sesamanya. Beberapa orang tersentak. Mereka baru sadar, wanita ini bukan sekadar komisaris baru, tapi juga telah melakukan pengamatan mendalam sebelum resmi duduk di jabatan itu. Alia melanjutkan, rasa hormat bukan diberikan karena jabatan, tapi karena tindakan. Dan saya tidak akan mentoleransi budaya meremehkan, menghina, apalagi menjatuhkan orang hanya karena penampilannya. Suasana menjadi hening. Sangat hening. Fajri di luar ruang rapat mulai gelisah. Ia tahu namanya bisa muncul kapan saja. Begitu juga Dita yang kini membaca pesan-pesan dari staf lain yang mulai membahas siapa sebenarnya Alia. Untuk itu, kata Alia, saya minta divisi HR segera menyusun ulang pelatihan etika profesional, serta membuat sistem pengawasan internal terhadap perilaku karyawan terhadap sesama staf, bukan hanya terhadap atasan. CEO mengangguk setuju, meskipun terlihat jelas wajahnya agak kaku. Tak ada yang menyangka Alia akan secepat ini menyentuh akar budaya perusahaan. Salah satu direktur lainnya memberanikan diri bertanya, "Ibu Alia, apakah Anda ingin melakukan evaluasi terhadap orang-orang tertentu? Karena saya dengar tadi pagi ada insiden." "Saya tidak akan menyebut nama," potong Alia dengan senyum ringan. "Karena bukan itu poinnya. Saya tidak di sini untuk balas dendam. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Namun, hanya jika mereka siap berubah." Seketika itu, rasa sesak menghantam dada beberapa orang di ruangan. Bukan karena disinggung langsung, tapi karena mereka sadar, perubahan itu nyata, dan tidak ada tempat untuk orang-orang yang terus merasa paling benar tanpa melihat ke dalam. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan rencana restrukturisasi bisnis. Tapi fokus semua orang sudah terbelah.
Sebagian masih terguncang dengan pembukaan yang luar biasa itu. Sisanya sibuk mencatat setiap kata dari Alia, wanita muda yang datang bukan untuk mencari pujian, tapi untuk memperbaiki. Usai rapat, Alia melangkah keluar ruang rapat. Di lorong, Fajri berdiri kaku. Mereka saling bertatapan. Alia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi cukup dengan senyumnya yang tipis. Fajri tahu, dia telah gagal sebagai manusia, bukan sebagai staf. Bu, saya, Fajri mulai berbicara, suaranya gemetar. Alia mengangkat tangannya pelan. Tidak usah minta maaf pada saya, tapi mulailah minta maaf pada diri Anda sendiri. Karena hari ini, Anda baru saja kehilangan respek, bukan dari atasan Anda, tapi dari nilai diri Anda sendiri. Fajri tertunduk. Ditatap oleh seseorang yang pernah dia anggap lebih rendah darinya, namun ternyata jauh di atasnya, bukan hanya dalam jabatan, tapi dalam kebijaksanaan. Dan detik itu, membungkam seluruh egonya. Setelah Alia meninggalkan ruang rapat, keheningan masih menggantung. Beberapa direksi saling pandang tanpa kata. Yang semula menganggap rapat pagi ini akan berjalan biasa-biasa saja, kini sadar bahwa gelombang besar telah datang, dan pusat gelombang itu adalah wanita muda yang hanya dalam waktu 30 menit berhasil mengguncang fondasi budaya perusahaan mereka. Di lantai bawah, suasana tak kalah menegang. Dita duduk di balik meja operasional lantai dasar. Matanya tak lepas dari ponselnya. Grup WhatsApp kantor yang biasanya dipenuhi candaan kini dipenuhi spekulasi dan rasa malu. Rani HR, barusan ikut rapat. Sumpah aku speechless. Mbak Alia itu, gila sih. Taufik Finance, dia tuh YG tadi ngepel ya? Astaga. Gue sempet ketawa sama Fajri bareng. Fix gue gak bisa tidur malam ini, wajah menangis kencang. Agus admin, ternyata dia lulusan lokal tapi bikin startup sendiri dan sukses. Gila, kita ketawa-ketawain orang hebat. Dita menutup ponselnya pelan. Tangan kirinya masih memegang mouse, tapi tak bergerak. Ingatannya menampilkan ulang momen ia menunjuk Alia pagi tadi. Ayo cepet ngepel, jangan cuma berdiri. Ini lobi perusahaan, bukan terminal, katanya waktu itu. Kalimat itu kini seperti tamparan yang berulang-ulang menyakitkan dirinya sendiri. Fajri, di sisi lain, lebih dari sekadar terpukul. Ia kehilangan suara, tak bisa makan siang, bahkan sekadar meneguk air putih pun terasa pahit. Selama ini, dia merasa dirinya paling tahu siapa yang layak dihormati dan siapa yang tidak. Penampilan adalah segalanya, begitu pikirnya. Tapi hari ini, pemikirannya remuk. Dia mengurung diri di ruang kosong dekat pantry. Di tangannya, ponselnya masih memajang foto diam-diam yang ia ambil pagi tadi. Foto itu memperlihatkan Alia sedang membungkuk mengepel lantai marmer dengan caption yang tadi sempat ia kirim ke temannya. Gaji UMR tapi gaya nyelonong masuk lobi. Ia menekan tombol hapus, namun seolah tak cukup. Yang ingin dia hapus bukan hanya foto itu, tapi sikap, kata-kata, dan pikiran sempitnya sendiri. Di ruangan CEO, Bapak Haris duduk bersama dua direktur. Wajah mereka serius. Dia tegas, kata salah satu direktur. Tapi masuk akal. Tegas bukan berarti semena-mena. Haris mengangguk. Saya sudah dengar latar belakangnya. Dia dari keluarga pas-pasan. Ibunya kerja sebagai asisten rumah tangga. Tapi dia bisa kuliah teknik informatika sambil kerja malam jadi kasir. Lulus cum laude, bangun startup, dan dijual ke investor luar negeri. Itu bukan kebetulan. Itu hasil tempaan hidup. Mungkin sudah saatnya perusahaan ini punya mata baru, gumam direktur yang lain. Haris berdiri, menatap keluar jendela kaca gedungnya. Pandangannya menembus gedung-gedung tinggi Jakarta. Selama ini kita terlalu sibuk melihat CV dan setelan jas, katanya.
Kita lupa menilai hati dan nilai-nilai. Sore hari, Alia duduk di ruangannya sendiri di lantai 7. Ruangan itu sebelumnya kosong karena kursi komisaris tidak diisi selama beberapa bulan. Di mejanya, tak ada banyak ornamen, hanya satu foto kecil ibunya yang ia letakkan di sisi kanan. Ketukan pelan terdengar di pintu. Alia menoleh. "Silakan masuk." Dita muncul, berdiri kaku di ambang pintu. Raut wajahnya tegang, seperti seseorang yang datang untuk menerima hukuman. "Saya," ucapnya dengan suara pelan. "Saya ingin minta waktu sebentar, Bu." Alia mengangguk pelan. "Silakan duduk." Dita duduk, tapi tubuhnya tampak tak nyaman. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tangannya saling menggenggam, gemetar. "Saya ingin minta maaf atas perlakuan saya tadi pagi," katanya akhirnya. "Saya merasa sangat bersalah. Saya tak tahu siapa ibu, dan saya menilai terlalu cepat." Alia menatapnya, lalu tersenyum tipis. Tapi bukan senyum mengejek, lebih seperti senyum seorang guru yang menanti muridnya menyadari kesalahannya sendiri. "Saya tahu, Mbak Dita," jawab Alia. "Tapi coba saya tanya sesuatu. Jika saya memang benar-benar cleaning service, apakah pantas diperlakukan seperti tadi?" Pertanyaan itu menghujam. Dita menunduk. Tangisnya pecah pelan. "Tidak, Bu. Tidak pantas. Saya malu. Bukan hanya karena ibu ternyata atasan saya, tapi karena saya sadar saya memperlakukan seseorang seperti bukan manusia, hanya karena penampilannya." Alia tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Ia hanya diam, membiarkan kata-kata itu bergema di antara mereka. Lalu ia berkata, "Mbak Dita, saya tidak butuh orang-orang yang sempurna. Saya butuh orang-orang yang berani berubah. Saya percaya setiap orang bisa belajar, selama mereka jujur pada diri sendiri." Dita mengangguk. Air matanya mengalir. Ia merasa tidak hanya ditegur, tapi juga diberi kesempatan. Setelah Dita keluar, beberapa menit kemudian, Fajri datang. Ia tidak langsung masuk, tapi berdiri di depan pintu ruang komisaris selama 2 menit penuh. Tangannya menggapai gagang pintu, lalu lepas. Berkali-kali, sampai akhirnya ia mengetuk pelan. "Masuk." Suara Alia terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Fajri melangkah masuk dengan kepala menunduk. Tak ada lagi sikap pongah. Tak ada nada tinggi. Hanya seorang pria muda yang akhirnya dipaksa berhadapan dengan bayangannya sendiri. "Saya minta maaf, Bu," katanya sambil membungkuk. "Saya sadar saya keterlaluan. Saya salah." Alia menatapnya, kali ini tanpa senyum. "Saya lihat Anda cukup disegani di divisi marketing. Banyak yang mencontoh gaya bicara dan perilaku Anda," ucapnya datar. "Pertanyaannya sekarang, apakah gaya itu patut ditiru?" Fajri tidak menjawab, tapi peluh membasahi keningnya. Ia seperti ditelanjangi oleh kebenaran. "Saya tidak akan mencoret Anda dari perusahaan ini," lanjut Alia. "Tapi Anda harus mulai membangun kembali rasa hormat orang-orang. Bukan dengan pencitraan, tapi dengan ketulusan." Fajri mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Ia keluar dengan langkah berat, tapi hatinya seperti baru saja diberi jalan pulang. Sore itu, perusahaan seperti mendapat napas baru. Beberapa staf mulai saling menyapa dengan lebih ramah. OB yang biasa tak dilirik kini mendapat ucapan terima kasih. Security di pintu depan menerima senyum pertama dari tim finance dalam beberapa bulan terakhir. Semua perubahan itu bukan karena ketakutan pada atasan baru, tapi karena tamparan yang menyentuh nurani mereka. Bahwa terlalu cepat menilai bisa membuat kita menyesal terlalu lama. Pagi itu, ruang rapat utama di lantai 16 dipenuhi dengan para eksekutif,
manajer, dan jajaran kepala departemen PT Garuda Global. Wajah-wajah serius berseliweran, mengenakan setelan jas terbaik mereka. Meja oval besar dari kayu jati yang mengkilap sudah tertata rapi. Di tengah meja, terdapat papan nama bertuliskan, "Rapat Strategi Kuartal Ketiga". Semua kursi telah terisi, kecuali satu, kursi di ujung meja, tempat biasa komisaris duduk. Para petinggi mulai berbisik. Mereka tahu hari ini akan diperkenalkan seorang komisaris baru, tapi tak satu pun dari mereka yang tahu persis siapa orangnya. Katanya anak orang dalam kementerian. Bukan, saya dengar dia investor muda dari luar negeri. Bisikan demi bisikan makin ramai, hingga mendadak pintu ruang rapat terbuka. Bukan dengan derap sepatu hak tinggi, bukan dengan jas branded, melainkan seorang wanita muda yang baru saja 1 jam lalu disuruh ngepel. Mata Pak Rinto langsung membelalak, diikuti oleh tatapan syok dari hampir seluruh yang hadir. Wanita itu melangkah tenang, dengan setelan blazer abu-abu yang kini tampak rapi, rambut disisir sederhana, dan make up natural. Tapi wajah itu jelas tidak asing. Beberapa jam sebelumnya, ia dianggap cleaning service. Apa dia tersesat? Bisik seorang manajer ke rekannya. Namun wanita itu tidak berhenti. Ia berjalan menuju kursi utama, menggeser papan nama kecil bertuliskan, "Komisaris Utama", dan duduk dengan percaya diri. Pak Rinto menegang. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ini hanya mimpi buruk. "Selamat pagi semuanya," ujar wanita itu dengan nada tenang, namun penuh wibawa. "Perkenalkan, nama saya Dara Prameswari, komisaris yang baru ditunjuk oleh pemegang saham utama PT Garuda Global." Jeda. Tak satu pun yang berani bicara. Bahkan suara napas terdengar jelas. "Sebelum kita mulai rapat, saya ingin menyampaikan sesuatu," lanjut Dara, masih dengan nada santai namun mengandung tekanan terselubung. "Tadi pagi saya datang lebih awal, berpakaian biasa. Saya ingin menguji satu hal, budaya kerja di perusahaan ini. Dan jujur, saya terkejut." Beberapa kepala langsung menunduk. Pak Rinto mulai gelisah. Tangan kanan memegang gelas air, tapi tak kunjung diminum. "Saya disuruh ngepel oleh staf resepsionis," dihardik oleh Pak Rinto. "Dan diabaikan oleh hampir semua orang yang sekarang duduk di meja ini." Nada suaranya tidak meninggi, tapi atmosfer ruangan terasa seperti tertusuk ribuan jarum. Tiba-tiba Dara membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Dengan tenang ia membuka galeri dan menampilkan beberapa rekaman kamera tersembunyi. Semua ini terekam, termasuk cara kalian memandang rendah seseorang hanya dari pakaian yang dikenakan. Gemetar mulai merayapi wajah Pak Rinto. Ia mencoba bersuara, "Ibu saya tidak tahu." Justru itu masalahnya. Pak Rinto tidak tahu, tapi langsung menilai. Bukankah itu bentuk arogansi yang paling berbahaya dalam manajemen? Semua diam. Beberapa kepala mulai melirik ke arah Dara, lalu ke arah Pak Rinto, berharap tidak diseret dalam skandal pagi itu. Dara bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mengelilingi meja. Setiap langkahnya seolah menjadi palu godam yang menghantam keangkuhan mereka. "Mulai hari ini, saya ingin perubahan. Kita akan evaluasi ulang seluruh sop pelayanan, budaya perusahaan, dan integritas manajerial." Lalu ia berhenti tepat di belakang Pak Rinto. "Dan Anda, Pak Rinto, saya beri waktu 3 hari untuk mengajukan permintaan maaf resmi, tertulis dan dikirimkan ke seluruh staf melalui email internal perusahaan." Pak Rinto tak berani menatap. "Jika tidak, saya akan memproses laporan ini ke Dewan Etika Perusahaan, termasuk rekaman yang tadi saya tunjukkan." Rapat pagi itu berubah menjadi pengadilan moral. Banyak yang mencoba berpura-pura tidak tahu, beberapa langsung meralat sikap, tapi semua sadar
Perusahaan mereka sekarang berada di bawah pengawasan wanita yang nyaris mereka injak harga dirinya pagi tadi. Saat rapat dimulai, suasana sudah jauh berbeda. Bahkan saat Dara meminta opini tentang strategi ekspansi ke Asia Tenggara, semua anggota rapat berebut bicara, tidak ada yang berani bersikap setengah hati. Rapat berlangsung efektif, dengan Dara memimpin seperti seorang pemimpin yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Padahal usianya belum genap 30 tahun. Tapi jelas, ia tidak hanya punya kecerdasan, tapi jiwa kepemimpinan dan harga diri yang tidak bisa dibeli. Menjelang akhir rapat, ia menyampaikan kalimat yang membuat semua orang termenung. Jangan pernah mengukur seseorang dari bajunya. Ukurlah dari integritas dan kerja kerasnya. Saat rapat usai dan Dara meninggalkan ruangan, semua berdiri. Bukan karena formalitas, tapi karena takut dan hormat sekaligus. Pak Rinto duduk paling akhir, termenung, lalu perlahan membuka laptopnya. Di sana, halaman kosong email sudah terbuka. Judulnya, Permintaan Maaf untuk Ibu Dara Prameswari. Ruangan rapat menjadi senyap seperti kuburan. Semua orang menatap ke arah wanita muda itu dengan mata membelalak. Dia duduk tenang di kursi tengah, dengan laptop yang langsung ia buka, dan berkas-berkas yang sudah ia siapkan rapi. Senyum kecil terukir di wajahnya, namun tidak ada nada meremehkan dalam rautnya. Ia sangat profesional. Pak Bima, yang sejak tadi mendominasi ruangan, masih terpaku. Tatapannya bergeser dari dia ke para direktur, seolah meminta konfirmasi bahwa semua ini hanya lelucon. Namun, tidak ada tawa yang terdengar. Bahkan, Pak Edwin, direktur utama yang selama ini dikenal tenang dan santai, menegakkan tubuhnya dan memperkenalkan dia secara resmi. Perkenalkan, Ibu Diah Pertiwi, komisaris baru kita. Beliau ditunjuk langsung oleh pemegang saham utama dan telah menyelesaikan berbagai proyek transformasi bisnis di luar negeri. Hari ini, kita akan mendengarkan presentasi beliau mengenai arah strategis perusahaan ke depan. Pak Bima menunduk perlahan. Keringat mulai menetes di pelipisnya. Wanita yang tadi disuruhnya mengepel ternyata adalah atasan barunya. Ia ingin berbicara, mengklarifikasi, namun tenggorokannya tercekat. Beberapa staf yang sebelumnya ikut tertawa dan menyindir dia kini diam 1000 bahasa. Rasa malu, bersalah, dan takut bercampur jadi satu. Sementara itu, dia tetap melanjutkan tugasnya. Suaranya tenang, lugas, dan penuh keyakinan. Ia menjelaskan tantangan industri ke depan, perubahan perilaku konsumen, serta strategi restrukturisasi yang sudah ia rancang selama 2 bulan terakhir. Di layar besar, grafik dan data mengalir lancar, menunjukkan bahwa ia bukan hanya tahu apa yang ia lakukan, tapi juga punya visi yang kuat. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah caranya menyampaikan. Dia tidak menyombongkan diri, tidak menyindir balik, tidak membuka aib siapapun. Ia tetap menjaga kehormatan semua orang di ruangan itu. Ia hanya berkata, "Saya paham bahwa penampilan bisa menipu. Saya pun pernah meremehkan seseorang hanya karena cara dia berpakaian. Tapi hari ini, saya berdiri di sini karena saya percaya, yang membuat seseorang dihargai bukan dari baju yang ia kenakan, tapi nilai yang bisa ia berikan." Beberapa direktur tampak tersentuh. Ada yang mengangguk pelan. Pak Edwin bahkan terlihat lega, karena komisaris baru yang datang ternyata lebih matang dari yang ia bayangkan. Tapi di sisi lain, Pak Bima merasa seperti tertelanjangi di depan umum. Tanpa dia menyebut namanya, semua orang di ruangan itu tahu siapa yang telah berlaku paling buruk pagi tadi. Setelah rapat usai, para direktur satu persatu mendatangi dia, menyambutnya secara pribadi. Mereka meminta maaf atas sikap para staf yang mungkin tidak sopan tadi pagi. Namun dia hanya tersenyum dan menjawab ringan, "Tak perlu. Hari ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita semua." Namun, drama belum berakhir. Saat semua orang mulai meninggalkan ruangan, Pak Bima memberanikan diri mendekat.
Bu. Saya ingin minta maaf atas perlakuan saya tadi. Saya sungguh tidak tahu kalau ibu. Dia menatapnya, lalu menepuk pelan punggung tangan Pak Bima. Pak Bima, kita semua pernah salah. Tapi yang membedakan adalah apakah kita mau belajar dari kesalahan itu atau terus menyangkalnya. Saya tidak menyimpan dendam, tapi saya akan mengingatnya sebagai pengingat bahwa empati lebih penting dari asumsi. Pak Bima menunduk dalam. Kata-kata itu seperti tamparan lembut, tapi menyakitkan. Ia sadar bahwa dirinya tidak hanya mempermalukan diri sendiri, tapi juga menciptakan budaya buruk di antara anak buahnya. Sore itu, seluruh kantor seolah bergemuruh membicarakan insiden di ruang rapat. Beberapa staf bahkan tak percaya bahwa wanita sederhana yang sempat disuruh mengepel itu kini duduk di puncak kepemimpinan mereka. Rasa malu bercampur kagum mulai merayap di hati semua orang. Dia kembali ke ruang kerjanya, ruangan kecil di lantai atas yang disediakan khusus untuk komisaris. Ia duduk, membuka jendela, dan memandang langit Jakarta yang mulai temaram. Hari ini, ia tak hanya duduk di kursi komisaris. Ia baru saja mengajarkan satu pelajaran paling mahal dalam dunia kerja, bahwa harga seseorang tidak ditentukan dari pandangan pertama. Rapat besar diadakan kembali seminggu setelah kejadian yang membuat kantor itu gempar. Kali ini, seluruh jajaran direksi hadir lengkap. Mulai dari direktur utama, kepala keuangan, kepala pemasaran, hingga para kepala cabang dari luar kota. Semua hadir karena satu alasan. Mereka ingin bertemu langsung dengan wanita yang selama ini hanya mereka dengar lewat kabar yang nyaris tak masuk akal, bahwa komisaris baru perusahaan adalah wanita yang sempat dianggap cleaning service. Aura ruang rapat saat itu sangat berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan atau tawa meremehkan. Yang ada hanya ketegangan, penuh rasa ingin tahu, dan rasa bersalah yang disembunyikan. Pintu ruang rapat terbuka pelan. Clara masuk dengan tenang. Ia mengenakan blazer abu gelap, celana bahan hitam, dan blus putih sederhana. Penampilannya tetap sederhana, tapi berwibawa. Tidak ada hiasan berlebihan, hanya riasan ringan dan jam tangan kulit di pergelangan tangan. Tapi seluruh ruangan langsung terdiam saat ia masuk. Semua mata tertuju padanya. Bukan karena ketakutan, tapi karena rasa malu. Termasuk Macy dan Dika, dua karyawan yang dulu menyuruhnya mengepel lantai dan merendahkannya di lobi kantor. Mereka kini duduk paling ujung, nyaris menundukkan kepala sepanjang waktu. Clara duduk di kursi khusus komisaris di ujung meja besar. Kali ini, tidak ada yang berani menyela. Tidak ada lagi yang berani menyangka apapun. "Selamat pagi," sapanya singkat. Beberapa orang menjawab terbata. Lalu Clara membuka file di depannya dan mulai berbicara. "Sebagai komisaris, tugas saya bukan ikut campur dalam keputusan operasional harian. Tapi saya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan berjalan dengan baik. Termasuk bagaimana kita memperlakukan sesama." Ia menatap satu persatu wajah yang hadir. "Saya bukan sedang mencari siapa yang salah. Tapi saya ingin kalian semua mengerti bahwa orang yang kita anggap kecil hari ini bisa jadi adalah orang yang membawa perubahan besar di hari esok. Perusahaan ini tidak akan pernah besar jika orang-orang di dalamnya merasa lebih tinggi dari yang lain hanya karena penampilan." Suasana menjadi sangat hening. Seorang kepala cabang dari Surabaya mengangkat tangan dan berkata, "Maaf, Bu Clara, kami benar-benar tidak tahu. Jika boleh jujur, kami banyak belajar dari kejadian ini." Clara mengangguk. Ia tidak sedang mencari pujian. Ia tahu, perubahan tak terjadi hanya dengan satu kejadian. Tapi ini awal yang baik. Setelah sesi pengarahan selesai, Clara berdiri dan mempersilakan direktur utama untuk menyampaikan agenda utama rapat. Tapi sebelum benar-benar menyerahkan mikrofon, ia berbalik ke arah dua orang yang duduk di ujung, Macy dan Dika. Saudara Dika dan saudari Macy,
Bisakah kalian ikut saya sebentar setelah rapat selesai? Wajah keduanya pucat. Setelah rapat usai, Clara membawa mereka ke ruang khusus yang lebih kecil. Tidak ada nada marah dalam suaranya. Tidak ada intimidasi. Hanya ketenangan yang justru membuat suasana makin tak nyaman bagi mereka berdua. Clara duduk, lalu berkata, "Saya tidak berniat menjatuhkan kalian. Tapi saya ingin kalian jujur. Kenapa kalian bisa begitu cepat menghakimi seseorang hanya dari pakaian dan penampilan?" Maisy mulai menangis pelan. Dika menunduk dalam-dalam. Kami terbiasa seperti itu, Bu. Kami kira semua orang yang berpakaian biasa pasti bukan orang penting. Kami minta maaf. Clara tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka lama. "Dulu, saya pernah jadi office girl," ujarnya tiba-tiba. "Saya tahu rasanya dianggap sebelah mata. Tapi saya tidak balas dendam. Saya hanya ingin mengingatkan kalian, jangan ulangi kesalahan itu pada orang lain." Mereka mengangguk, menyesal. Clara lalu bangkit berdiri dan berkata, "Kalian bisa kembali bekerja. Tapi mulai hari ini, kalian saya minta ikut program pelatihan etika kerja selama 1 bulan. Saya akan pastikan kalian belajar bagaimana memperlakukan orang dengan hormat. Itu bukan hukuman. Itu kesempatan." Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terasa. Orang-orang mulai terbiasa menyapa siapa saja tanpa melihat status. Petugas kebersihan dipanggil dengan nama, bukan sekadar "Mbak" atau "Mas". Satpam diberikan senyum saat pagi, bukan diabaikan. Dan Clara? Ia tetap seperti biasa. Datang pagi-pagi dengan mobil yang tak pernah mencolok. Kadang membawa makanan kecil untuk dibagikan ke staf-staf paling bawah. Ia tak pernah merasa harus dihormati dengan berlebihan, tapi semua orang kini tahu, hormat bukan soal jabatan, tapi soal siapa kita saat tak seorang pun melihat.